Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang pengampunan dalam pernikahan bagian pertama. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Silakan Bu menyampaikan apa sih yang dimaksud pengampunan dalam pernikahan, hal-hal apa yang terkait dengannya. Saya persilakan Bu Vivian. Ini banyak orang menganggap pernikahan itu dapat berhasil karena berbagai hal, seandainya kesesuaian satu dengan lain, tingkah laku yang baik, yang positif, masa yang tidak ada stres, yang kehidupan bersama yang baik dan lain sebagainya. Ternyata tidak banyak orang mengerti bahwa pengampunan itu mengambil posisi yang penting di dalam keberhasilan pernikahan. Jadi seperti dikatakan oleh Roosevelt Graham almarhum, katanya adalah pernikahan itu ternyata itu adalah union of two forgivers. Jadi itu adalah kesatuan dari dua orang yang bisa saling mengampuni. Jadi pengampunan itu sangat penting, bukan saja hanya diajarkan oleh Alkitab, tetapi memang juga ini harus dilakukan. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah, semua orang pernah bersalah. Baik itu yang sengaja atau seringkali tidak sengaja. Nah, seringkali apa yang tidak sengaja dilakukan karena kondisi, seandainya orang ini mau pergi bekerja di suatu tempat, entah ini seandainya dia ini mau pergi untuk ada interview di luar negeri seandainya. Ini istrinya nggak bisa ikut karena ya memang tiketnya nggak bisa. Nah itu istrinya marah setelah sekian tahun, aku kenapa kok dulu nggak diajak? Beli tiket satu aja nggak bisa. Mahal ya. Jadinya bukannya nggak mau. Jadi tinggal 1 minggu dianggaplah aku kok ditinggalkan, aku nggak dianggap. Itu bisa perkara seperti itu. Bisa juga perkara apa macam-macam. Saya lihat ada orang yang karena di dalam keluarga itu dia menganggap loh ini tradisinya dari suami saya kok begini ya, tidak keluarga tradisi kita ya Bu. Ya itu dianggap itu sesuatu yang nggak bisa. Dia mencintai orangnya tapi keluarganya nggak bisa. Terus ternyata ada lagi juga masalah karena anak. Ya itu ya ini ada orang yang punya anak tapi ternyata nggak dikasih anak. Nah itu jadi marah satu dengan lainnya, saling cekcok satu dengan lainnya. Ada juga masalah agama, ada masalah banyak sekali pekerjaan, stres pekerjaan juga rumah, sehingga terjadi cekcok. Nah inilah kalau tidak ada pengampunan hal kecil-kecil, seandainya naruh barang aja agak kerasnya padahal kita kan tergesa-gesa, bukannya marah dengan orang itu, tapi tergesa-gesa taruh di tempat. Nah dia ini kok marah-marah gimana tuh? Nah ini saya tergesa-gesa ini mau nggak niat marah-marah padahal ya. Ya juga ada orang yang memang kesalahan besar, tidak setia satu dengan lainnya, kekerasan fisik, emosi, ya penelantaran, dan itu kan kekerasan seksual itu memang juga ada yang seperti itu. Tapi ada yang luka yang dari masa lalu, luka batin yang belum disembuhkan, sehingga apa yang dikatakan pernikahan itu sedikit-sedikit marah, tersinggung dan lain sebagainya. Nah itu juga salah tafsir orang, padahal itu orang nggak bermaksud apa-apa. Jadi ini semuanya membuat pernikahan nggak bisa baik kalau tidak ada pengampunan. Baik makanya penting. Jadi dengan kata lain dalam pernikahan itu terlalu banyak hal atau faktor atau komponen yang bisa membuat salah satu pasangan bahkan keduanya ini terluka ya Bu ya. Betul. Yang tidak mungkin kalau tidak ada pengampunan. Betul. Karena pasti akan ada kesalahan, salah paham, salah tafsir dan sebagainya begitu ya Bu. Ya, setuju sekali Bu. Ya benar.
Lalu bagaimana Bu? Maksudnya gini, dalam pengampunan dalam pernikahan itu yang seperti apa Bu? Seringkali kita kan cuma ngertinya konsep separuh-separuh konsep gitu Bu. Nah, begini. Mungkin yang terpenting melihat dulu definisi pengampunan. Ya, definisi pengampunan ini adalah kalau kita melihat adalah mengambil keputusan untuk tidak lagi mau terjerat di dalam marah, terjerat dalam kebencian, terjerat dalam hal yang menyakitkan itu lagi. Jadi saya melepaskan. Jadi memberikan pengampunan seperti Tuhan Yesus mengampuni kita mau mati sekali-kali. Jadi dengan kata lain mengambil keputusan karena anugerah Allah aku mau melepaskan hambatan dosa atau hal-hal yang membuat saya marah ini saya Yang saya garis bawahi berarti pengampunan ini adalah keputusan untuk melepaskan luka, marah, dan segala hal dosa tadi ya Bu ya. Dan juga sakit hati belum tentu dosa tapi salah tafsir tadi juga. Dan keputusan saya tidak mau lagi hal yang terjadi seandainya 10 tahun yang lalu di dalam pernikahan itu karena kurang duit masihan. Jadi itu tadi yang saya katakan menuntut nggak bisa. Wah, marahnya itu setelah sekian lama masih terbawa itu. Bisa untuk mau mengampuni. Jadi mengatakan saya mau melepaskan ini. Bagaimana kalau keputusan saja tapi sebetulnya hati kita masih sakit Bu? Nah, ini jadi keputusan ini tidak gampang. Apalagi kalau orang yang sungguh-sungguh pernah merasa kekerasan, mengalami kekerasan. Jadi seandainya dia ini dipukuli secara fisik atau emosi dan lain sebagainya itu sakit sekali. Nah, ada orang menganggap seandainya ini suami istri, istrinya lalu selingkuh. Selingkuhnya bukan sekali tapi berkali-kali. Betul. Ulang-ulang. Sakit lagi gitu ya Bu. Jadi itu ya akhirnya keputusan saya mau mengampuni si istri ini. Tapi orang ini mengatakan pada saya nggak bisa mengampuni. Kenapa? Dia menyakiti saya nggak mau lagi jadi suaminya dia. Nah, itu suami mengatakan. Jadi mengampuni itu adalah keputusan saya tidak mau dijerat rasa marah, rasa benci, rasa kekecewaan, rasa hal-hal yang tadi perasaan yang negatif. Itu adalah saya melepaskan itu semua. Jadi saya mau lepas dan saya meminta Tuhan mengampuni saya mau mengampuni. Nah, ini jadi keputusan mengampuni itu adalah tidak sama dengan rekonsiliasi. Nah, seringkali orang menganggap mengampuni itu jadi saya harus lagi hidup dengan istri yang selalu selingkuh. Yang mengatakan saya nggak mungkin lagi itu ada suami yang mengatakan itu. Atau istri mengatakan saya nggak mungkin hidup dengan orang yang selingkuh terus. Bukan itu. Dan jadi keputusan yang melepaskan itu rekonsiliasi itulah hal yang lain. Hal yang berbeda ya. Kalau pengampunan itu adalah satu arah. Baik. Jadi dari orang yang disakiti mau mengampuni orang yang menyakiti, biar orang itu berubah atau tidak, biar orang itu minta maaf atau tidak, biar orang itu dia ini mau datang pada kita, dia ngaku atau tidak, saya karena mau lepas dari jeratan rasa marah, benci, dan sakit hati, dan juga ini hal yang mau mengutuki orang. Wah, saya mau lepas ini. Nah, ini adalah pengampunan. Saya memberikan. Nah, kalau rekonsiliasi itu dua arah. Dua arah maksudnya orang yang diampuni itu mau berubah. Jadi sama-sama. Akhirnya nanti katakan yang selingkuh, pasangannya yang selingkuh itu mau berubah supaya bisa hidup rukun kembali. Tapi
Dalam kenyataannya tidak selalu terjadi rekonsiliasi ya Bu ya. Gitu. Tapi pengampunan masih tetap diberikan. Baik rekonsiliasi atau tidak. Ya. Jadi pengampunan itu satu arah, rekonsiliasi yang dua arah. Nah kita harus memberikan pengampunan meskipun tidak selalu terjadi rekonsiliasi ya Bu ya. Meskipun orangnya nggak minta maaf, meskipun orangnya adalah dia ini tetap sama nggak berubah dengan tingkah laku yang menyakitkan. Kalau gitu gimana dengan pendapat orang gini? Kalau gitu buat apa saya mengampuni? Kalau keadaannya tidak menjadi lebih baik, orang itu tidak berubah. Gimana Pak? Itu. Jadi konsep pengampunan adalah untuk menyembuhkan diri sendiri. Bukan menyembuhkan orang lain. Jadi kalau orang nggak mengampuni, saya setiap kali mengingat hal yang menyakitkan, wah sakit hatiku, kepalamu sakit, ya semuanya tidak enak. Ini tapi kalau pengampunan adalah setiap kali memikirkan orang itu, kita bisa sudah kepada orang Tuhan Indonesia. Jadi rasa sakit membalas dendam ini tidak ada lagi. Jadi dirinya sendiri sudah dibebaskan. Jadi kita bisa doakan orang itu supaya orang itu berubah. Baik dia berubah atau tidak, tetap kita sudah mengampuni. Jadi beban yang besar dan berat ini hilang. Dan dendam itu tidak ada lagi. Kalau orang ada dendam kan sakit hati. Dendamnya tidak ada. Jadi hebat. Jadinya hidupnya ini enak tidur. Ya, makan nikmat ya Bu ya. Boleh dikatakan jadi pengampunan itu bukan untuk kepentingan orang lain ya Bu, tapi paling tidak untuk kepentingan kita sendiri. Pengampunan adalah keutamaan untuk diri. Oke. Itu sebabnya tidak boleh tergantung perbuatan orang. Jadi ya tidak tergantung rekonsiliasi orang diminta atau tidak, tapi bagian kita lakukan, kita lepaskan pengampunan. Kalau seandainya yang di pihak yang lain itu berubah, wah, Tuhan banget bisa terjadi. Oke, ya. Yang halang lain juga orang yang katakan kepada saya nggak mau mengampuni karena dianggap sesuatu yang terjadi itu yang menyakitkan nggak akan dilupakan. Ya betul. Pengampunan bukan mengatakan sesuatu yang terjadi itu dilupakan, kan dikatakan forget is to forget seringkali. Itu sejarah, sesuatu yang terjadi itu bagian dari sejarah. Kita tidak mungkin lupa. Tapi ingatnya itu kalau orang belum mengampuni, ingatnya dengan rasa tidak mengundang dan suka hati yang pokoknya mau balas dendam dan pokoknya yang negatif. Tapi kalau setelah mengampuni, kita mempunyai hati yang dikasih Tuhan. Kita mau berdoa untuk dia baik juga atau tidak berdoa, kita lepaskan dia ke tangan Tuhan gitu ya. Tuhan sendiri yang kasih. Ini sikap kita sikap hati kita yang berubah ya Bu ya. Bukan ingatan kita ya Bu ya, nggak mungkin kita amnesia ya. Iya, oke. Makanya kalau dulu penuh kemarahan, ingatannya itu ya seperti pengalaman menyakitkan. Itu artinya tidak lagi ada fungsi dendam tidak. Nah, bagaimana Bu mengubah hati kita yang tadi sangat negatif tadi ya? Kalau ingat orang yang menyakiti kita, lalu emosi kita kalau ingat dia itu bisa lebih netral paling tidak. Nah, itu tadi dikatakan dia harus dengan pengampunan tadi itu kita mau melepas pengampunan sehingga kita ini mau mendapatkan damai lagi. Itulah itu cara-cara pengampunan kan yang dibicarakan. Cara-cara pengampunan yang pertama untuk mengampuni kita harus tahu apa yang mau diampuni. Kan maksudnya gimana Bu? Nah, seandainya kita mau mengampuni ini diampuni apanya? Jadi kita harus tahu kejadian yang sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kan ada apa? Yang sesuatu yang menyakitkan.
Seandainya tadi, jadi objeknya harus jelas gitu ya Bu ya. Seandainya tadi yang selingkuh tadi itu, yang suami yang istrinya selingkuh. Jadi dia tak, oh itulah pengalaman yang ada istri yang tidak setia. Nah itulah yang saya harus lepaskan ya Pak. Jadi harus mengidentifikasi pengalaman traumatisnya gitu ya gampangnya. Oke. Jadi tahu mana. Nah setelah itu harus tahu perasaannya. Perasaannya apa? Jadi perasaan saya ada rasa marah. Seringkali orang kalau terjadi yang menyakitkan kan marah. Ada yang lain sedih. Itu juga bisa. Jadi perasaan yang terbesar apa? Ada juga orang yang karena banyak terjadi kekerasan dalam hubungan suami istri, mungkin yang menjadi korban ini adalah rasa takut. Oh ya. Itu perasaan apa ini? Itu harus bisa diidentifikasi. Oke. Selanjutnya itu bisa dikeluarkan. Semua perasaan itu dikeluarkan melalui entah dengan konseling atau dengan mengeluarkan dengan menulis puisi atau mengeluarkannya dengan berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang suka seni, dia suka gambar. Ada orang juga bisa dengan menulis puisi. Dan itu semuanya mengeluarkan, mengekspresikan perasaan tadi yang negatif tadi ya Bu ya. Kalau enggak, perasaan negatif itu seperti racun di dalam tubuh kita. Jadi harus dikeluarkan supaya ini kuat. Nah, tapi keluarkannya bukan kepada orang yang menyakiti, dan bukan dengan kekerasan membalas dendam dan sebagainya. Tapi dikeluarkan seperti saya katakan ke konselor atau menulis. Yang menulis nanti ditunjukkan ke konselor. Bisa juga pada Tuhan, menyatakan satu hatinya. Setelah itu sudah dikeluarkan, bisa hatinya senang dikeluarkan. Dia lalu mau membuat keputusan untuk mengampuni. Saya mau mengampuni orang yang menyalahi saya dalam perbuatan ini. Pada itu sudah mau keputusan mengampuni. Akhirnya dia lalu membuat batasan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, ya menarik ini. Yang kadang kan bisa kembali lagi diingatan-ingatan yang negatif begitu ya Bu. Itu negatif yang datang harus mengatakan aku sudah mengampuni. Oke. Ya. Jadi seperti apa ya, kita sendiri yang harus menegaskan diri kita, mengingatkan diri kita. Saya sudah mengampuni, cukup sampai di sini. Ya, gitu ya. Jadi kalau sudah negatif seperti itu, memberi yaitu batasan juga mungkin kalau antara suami istri yang tadi itu yang suka selingkuh mau mengampuni, nah akhirnya ini istrinya belum mau berubah yang tadi saya katakan berulang-ulang, memberinya berarti mungkin ya mereka harus sementara untuk supaya tadi dianggapi sama dia itu mungkin tidak bersama sampai ada perubahan. Ya, itu memberinya. Jadi itu mengatakan rekonsiliasi belum tentu terjadi kalau tidak berubah. Itu salah satu cara. Salah satu cara yang lain melihat bagaimana Tuhan Allah mengampuni kita. Kita mau mengampuni orang. Bagaimana Tuhan ini mau mengampuni kita dengan cara Dia ini mau empati terhadap perbuatan kita juga mau empati terhadap perbuatan orang lain. Jadi kita dikatakan ini adalah kita mau mengakui dengan cara Tuhan mau memberikan empati dan juga kita mau selain itu mau menerima Tuhan menerima kita mau menerima orang yang kita lalu kita juga mau menyerahkan orang itu dengan Tuhan. Juga yang terakhir tadi itu adalah kita mau mengampuni, maksudnya itu adalah kita mau tetap mengampuni apapun yang terjadi. Perasaan itu mengampuni itu seringkali lama hilang. Betul. Jadi perasaan harus mengikuti keputusan kita ya Bu ya.
ketika kita sudah lepaskan, tadi saya tertarik dengan cara-cara mengampuni, kita melepaskan racun-racun dalam hati kita tadi. Betul. Dengan berbagai teknik gitu ya. Nah setelah lepas ya itu keputusan kita yang harus memimpin. Walaupun kadang perasaan masih bisa datang lagi, perasaan tersakiti, tertolak, marah. Tapi kita udah harus ngomong sama diri kita sendiri. Saya sudah membuangnya. Betul. Saya sudah melepasnya. Nggak boleh saya izinkan masuk lagi gitu ya. Kita memasang boundarisasi ya. Betul. Kadang-kadang orang bisa dengan memberi semacam sertifikat sendiri. Oh menarik. Ya, betul. Hari ini tanggal berapa? Saya sudah mengampuni orang dalam hati. Apa? Jadi itu sudah mengingatkan kalau itu pikiran yang datang lagi betul. Jadi kita nggak keluar masuk pintu sakit hati ya Bu ya. Sekali keluar pintu ya udah kita sudah set dari diri kita sendiri. Ya menarik. Ya ini yang seringkali menurut saya sulit pengampunan di dalam pernikahan Bu, karena kita tinggal bersama dengan pasangan kita, yang mana mungkin kalau mengampuni orang di luar pernikahan lebih mudah ya, maksudnya kita nggak tinggal bareng, kita nggak berinteraksi ya sudah jauh-jauh gampang. Tapi kalau dengan suami atau istri kan kita harus terus bersinggungan dengan pasangan kita. Jadi dilihat ada hal yang bagi kita kecil, ya tapi pasangan mungkin sesuatu yang besar. Itu kan kita mau mengampuni seperti itu. Dan yang paling penting juga bagaimana saling menerima ya Bu ya. Yang poin terakhir Ibu Vivian bilang tadi, bagaimana Tuhan menerima kita juga apa adanya, penuh kelemahan, kita juga menerima pasangan kita apa adanya. Nah itu tadi saya katakan kadang-kadang tidak bisa terjadi rekonsiliasi. Itu kalau pihak yang lain tidak bisa berubah, terutama di dalam hal kalau ada selingkuh, pihak ketiga ya Bu, dan juga kekerasan. Kalau pihak yang lain terus masih kekerasan secara fisik, terus dipukuli, terus secara emosi, terus itu sulit. Makanya pengampunan harus rekonsiliasi begitu tergantung keadaannya. Ya, baik Bu Vivian, luar biasa. Mungkin yang terakhir Ibu bisa memberikan ayat Alkitab sebagai penguat atau menjadi fondasi buat kita semuanya. Nah, saya mau membacakan dari Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan demikian kita tahu bahwa bila kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa kita di surga tidak mau mengampuni kita. Itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kita perlu diampuni oleh Tuhan. Jadi harus mengampuni itu. Tidak ada pilihan. Bukan hanya supaya hidup kita lebih tenang, tapi juga kita bisa diampuni oleh Tuhan. Amin. Selain firman Tuhan, apa ada lagi pesan Ibu terakhir? Mungkin ada riset yang mendukung apa sih pentingnya pengampunan dalam pernikahanku? Betul. Jadi The John Templeton Foundation itu yang diketuai oleh Dr. Everett Worthington Jr. mengajarkan riset di berbagai negara dan dalam berbagai situasi, baik di rumah tangga, baik di lingkungan sekolah, juga di rumah sakit, terhadap orang sakit. Apa sih manfaat pengampunan? Ternyata hasilnya ada dan beri dua bagian. Satu yang dapat mengurangi, yang satu itu yang dapat meningkatkan kalau orang bisa mengampuni. Kalau orang ini dapat mengampuni, ternyata melalui pengampunan secara gagah meningkatkan harapan, harga diri, kekuatan diri, dan pandangan yang optimis. Juga yang dapat ditingkatkan adalah kita bisa lebih mempercayai orang lain. Juga ditingkatkan adalah daya untuk dapat sembuh
sembuh secara mental, emosi, yaitu luka batin kita ini. Juga sembuh dari trauma-trauma yang dahsyat dari kekerasan fisik, emosi, atau seksual dan kekerasan lainnya. Juga menyembuhkan keadaan kita secara psikiatris, termasuk kita ini lebih sehat tubuhnya. Karena apa? Kita bisa lebih enak makan, lebih tidur enak, jadi secara fisik juga lebih sehat. Demikian juga hubungan satu dengan lainnya itu lebih saling mencintai. Tadinya marah-marah, tapi sekarang ada rasa kasih satu dengan lainnya. Demikian juga ada peningkatan, orang bisa lebih aktif secara bergereja, karena senang dengan Tuhan, juga terima kasih dengan Tuhan. Juga ini relasi dengan orang lain juga bisa makin baik. Juga ini yang lainnya ini adalah meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, fisik, emosi, jiwa, rohani. Wow, luar biasa. Yang dapat dikurangi itu apa? Ternyata rasa khawatir, depresi, dan juga stres. Enak bisa dikurangi itu semua. Itu hal-hal yang negatif. Yang dikurangi juga bisa rasa sakit hati yang terluka ini, termasuk sakit hati, luka batin, juga gejala fisik di tubuh ini, seringkali kepalanya sakit, ini pinggangnya sakit, pusing, stres, sakit perut, semua ini bisa dikurangi dengan mengampuni. Nggak usah minum obat ya Bu ya. Dengan mengampuni ya. Dan juga mengurangi hal-hal yang lain, seperti orang yang sakit parah itu malah keparahannya itu lebih berkurang dengan pengampunan ya Bu. Nah ini saya punya satu teman, itu mamanya itu dari sakit keras, dokter sudah mengatakan ini sudah nggak ada harapan. Anaknya kata kepada saya, gimana? Mungkin dia sakit hati. Coba mengampuni, ternyata dia sakit hati dengan anaknya. Waktu dia mengampuni anaknya, langsung boleh dikatakan dan sehari tadinya itu tergeletak, bisa bangun langsung sembuh. Wah, puji Tuhan banget. Nah, itu karena hatinya tadi yang disembuhkan ya. Itu manfaat pengampunan, manfaat mengurangi sakitnya dia. Demikian juga bisa mengurangi sifat-sifat yang negatif, ya, seperti orang kecanduan dan juga itu hal-hal yang lainnya, obat terlarang, alkohol, dan lain sebagainya. Juga mengampuni rasa bersalah, mungkin rasa bersalah satu dengan itu nggak bisa diterima. Dan juga ini luka batin tidak diulang-ulang, memutus siklus luka batin itu. Juga kita mengurangi mau balas dendam, juga mengurangi hal yang lain, itu kutuk, membenci, gitu. Ya, itu semuanya diberi. Wah, jadi begitu banyak Bu ya manfaat pengampunan. Betul. Jadi kalau bisa dilakukan ya berbahaya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Vivian untuk penjelasannya. Saya percaya ini bermanfaat buat para pendengar. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengampunan dalam pernikahan bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat